جاهلي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم فإن من دونك يضار وزاد ومن علومك ظلمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رضي الله عنه كتاب الصوم يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 أو برؤية عدل الهلال وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعه ولصحة الصوم شروط الأول النية ويجب التبييت في الفرض لكل يوم دون النفل فتجزئه نيته قبل الزوال ويجب التعيين أيضا دون الفردية في الفرض الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء الثالث الإمساك عن الاستقاءة ولا يضر تقيؤه بغير اختياره الرابع الإمساك عن دخول عين جوفا كباطن الأذن والإحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح ولا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وإن أخرجه على لسانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد lillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang masalah puasa karena kita sudah berada di awal ya, di awal bulan Sya'ban ya. Maka kita bulan yang berikutnya adalah bulan Ramadan. Sudah semestinya bagi kita untuk mengetahui, untuk mempelajari bagaimana itu hukum-hukum daripada berpuasa. Karena puasa ini adalah suatu kewajiban. Dikatakan di sini kitab Shom, kita pakai kitabnya Al-Muqaddimah Hadramiyah. Apa kata musannif radhiyallahu anhu? Kitab Shom, kitab tentang puasa. Yajibu shaum Ramadan, maka wajiblah puasa Ramadan. Ya, ijma'an. Tidak ada satupun yang mengatakan puasa Ramadan tersebut tidak wajib, enggak ada. Ijma'an, semua sepakat, semua para ulama sepakat ya bahwasannya puasa Ramadan adalah termasuk daripada rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam. Ya, ma'lumun minad-dini bid-darurah, wajib diketahui bagi setiap muslim, wajib mengetahui kewajiban daripada puasa Ramadan. Tidak ada alasan, tidak boleh seseorang tersebut mengatakan saya tidak tahu puasa Ramadan. Enggak boleh. Maklum, soalnya sesuatu yang wajib diketahui secara darurat, bid-darurati. Yang furu jahidu wujubihi, dan kalau ada yang mengingkari kewajibannya, itu berbahaya. Apabila ada yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, berbahaya. Bisa yakfuru jahid wujubi. Kalau ada yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, bisa keluar dari agama Islam. Dia mesti syahadat lagi, ya kan? Sama seperti yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu. Itu rukun Islam semuanya, tidak boleh ada yang mengingkarinya dan wajib mengetahuinya dan menjalankannya. Maka puasa Ramadan ini dikatakan di sini puasa bulan Ramadan. Wa huwa afdhul syuhur, maka bulan Ramadan, ya kan? Paling afdolnya bulan sepanjang tahun. Ya,
afdhul syuhur hatta min ashri Dzulhijjah, walaupun daripada 10 Dzulhijjah. 1 2 3 4 5 bulan Dzulhijjah itu sampai lupa itu kan hari wal fajri wa layalin ashri. Allah bersumpah itu wal fajri, demi fajar, wa layalin ashri, dan demi 10 malam. Itu 10 itu Allah bersumpah dengannya. 1 2 3 sampai 10 Dzulhijjah, sampai lebaran. Itu Ramadan lebih afdal dari itu. Wa afdalul syuhur, lebih afdal daripada 10 Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Maka di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadri. Wah, itu kan malam yang tidak ada tandingannya. Paling afdalnya malam adalah malam Lailatul Qadri. Kita bisa mendongkrak, bisa ibadah sedikit berlipat ganda. Jangan sampai luput, jangan sampai ada satu malam daripada malam Ramadan kita tidak ibadah, nggak boleh. Jangan ada satu malam Ramadan kita maksiat, dosa, jangan ada. Takutnya itu sebenarnya di malam Lailatul Qadar bahaya banget. Apa sih itu? Ya kan? Kalau ada dosa di malam Lailatul Qadar, malam Ramadan, contohnya itu Lailatul Qadar, itu apes kita. Jadi usahakan dari awal Ramadan sampai lebaran itu bersih dari dosa. Dan seterusnya sampai ketemu Ramadan yang akan datang, nggak boleh ada dosa lagi, ya kan? Kalau mau nikmatnya ditambah, kalau mau kita Allah tambah nikmat kita, maka caranya begitu. Dan semua jalan, buat apa sih dosa kan? Semua jalan yang kita mau sudah dikasih sama Allah Taala. Semua jalur-jalur kebutuhan kita sudah Allah kasih, jalur-jalurnya yang halal, yang boleh. Maka kita ambil yang boleh-boleh aja, yang enggak kita nggak tinggalkan. Maka malam Lailatul Qadar itu hanya ada di Ramadan doang, di bulan lain kagak ada. Paling afdolnya malam sepanjang tahun ya Lailatul Qadar. Tapi kalau hari paling afdol ya hari Arafah. Ya, wa yaum Arafah afdol ayyam. Jadi kalau ngomong hari paling afdol hari Arafah. Kalau ngomong malam paling afdol malam Lailatul Qadar. Ya kan? Nah, maka puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Kapan kita puasa Ramadan? Ya kan? Nah, nanti tunggu bulan Ramadan. Ya, tunggu bulan Ramadan. Sekarang boleh nggak puasa Ramadan? Takdim nih, jamak takdim, boleh nggak? Boleh kan? Kalau sholat zuhur, jamak takdim, belum asar udah sholat asar, boleh kan? Maghrib belum isya udah sholat isya, di maghrib jamak takdim boleh. Ini masih Syaban, jamak takdim deh. Puasa Ramadan boleh nggak? Kagak boleh. Mesti puasa Ramadan itu di bulan Ramadan. Jadi karena kewajiban puasa Ramadan mesti dikerjakan di bulan Ramadan, berarti nggak sah tuh sebelum Ramadan, apalagi setelahnya, ya kan? Berarti wajib bagi kita untuk berusaha mengetahui masuknya Ramadan. Berarti wajib bagi kita, penting bagi kita untuk peduli masuknya Ramadan itu kapan, gitu. Jadi maka dibahas nih satu di awal kita puasa ini, dibahas itu tentang itu dulu. Bagaimana kita tahu puasa bulan Ramadan itu masuk, gitu dulu dibahas. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, itu saya niat puasa Ramadan. Emang besok Ramadan? Nggak tahu. Kalau Ramadan ya puasa, nggak boleh gitu niat. Mana boleh niat ragu-ragu gitu. Ini sholat maghrib. Emang udah maghrib? Nggak tahu. Allah nggak sah sholat maghribnya. Kalau nggak pasti masuk maghrib, udah maghrib apa belum? Sholat fardhu isya, belum isya. Udah isya, emang takbir aja udah isya. Nggak tahu deh. Allah nggak boleh, nggak sah itu. Jadi kalau Ramadan gitu juga, nggak boleh nawaitu sama Godin. Kalau dia belum tahu besok Ramadan, nggak tahu, nggak boleh. Mesti tahu dulu, baru nawaitu, gitu kan? Maka puasa Ramadan tersebut, bulan Ramadan itu masuknya dengan apa? Dua caranya kan? Bistikmali Sya'ban, bistikmali Sya'ban salasina au bi ru'yati adlin al-hilal. Nah, jadi dua caranya. Cara pertama bistikmal, dengan istikmal. Istikmal apa itu? Menyempurnakan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kan, jadi kalau bulan kan Sya'ban, Ramadan, Syawal, gitu kan? Itu setiap bulan Hijriah tersebut tidak meleset itu. Selalu antara dua. Kalau enggak 29, 30, enggak ada melesetnya. Enggak mungkin 28, enggak mungkin 31, enggak mungkin. Jadi 29, 30, 29, 30. Kalau istikmal artinya 30. Udah deh kita genapin bulan Syaban ini 30. Kalau sudah genap 30, enggak mungkin 31. Enggak mungkin Syaban itu 31, enggak mungkin. Berarti besoknya pasti 1 Ramadan gitu. Jadi pertama itu dengan cara menggenapkan Sya'ban 30 itu satu cara. Satu cara untuk mengetahui Ramadan itu setelahnya adalah Ramadan. Yang cara kedua adalah biru'yati adlin al-hilal, dengan melihat hilal. Melihat hilal. Itu kalau melihat hilal itu kan berarti
melihat hilal itu berarti, ya kan? Berarti Syabannya nggak sampai 30 itu. Kalau sudah istiqmal nggak perlu melihat hilal. Tapi ternyata malah kita istiqmal dulu apa lihat hilal dulu? Hilal dulu. Kalau istiqmal kan 30, udah nggak mungkin lagi tuh besoknya nggak Ramadan, nggak mungkin. Istiqmal itu kalau udah itu cara terakhir. Artinya kalau udah istiqmal pasti besoknya pasti Ramadan 1. Maka melihat hilal itu bukan pas istiqmal, nggak perlu lagi. Kalau pas istiqmal nggak perlu lihat hilal lagi. Lihat hilal itu di sebelum istiqmal. Sebelum kita genapkan 30, kita lihat dulu kemungkinan hilal kelihatan apa enggak, gitu. Kapan itu ngelihatnya? Ngelihatnya itu 29, di tanggal 29 Syaban, sebelum istiqmal. Sebelum Syaban itu kita jadikan 30, masih ada kemungkinan nih, kan bulan Arab ini bisa 29 30, 29 30. Kemungkinan Syaban 29 ini. Ya udah, pas tanggal 29-nya kita pasang orang-orang buat melihat hilal. Kalau kelihatan, berarti besoknya 1 Ramadan. Kalau nggak kelihatan, ya istiqmal itu. Gitu. Maka kan kalau bulan ini kan ya, kalau bulan Hijriah ini kan tergantung peredaran bulan. Jadi bulan itu dia dari kecil ntar gede. Bulan purnama, nanti kecil-kecil lagi, ntar hilang. Itu hilangnya bulan, ada hilangnya nanti kalau perhatiin kalau di langit. Kalau di malam-malam tertentu bulan tuh nggak kelihatan, cari kemana nggak bakal nemu, ya kan? Kapan itu? Tanggal 28, 28, 29, 30. Setiap bulan Hijriah tanggal 28, 29, 30 itu bulan hilang. Tidak nyari kemana aja nggak bakal nemu, ya kan? Mau kecil mau gede nggak bakal nemu. Nanti munculnya lagi sabit lagi. Itu berarti bulan baru, bulan yang tadi udah habis, udah hilang. Bulan yang kemarin itu udah hilang, muncul lagi, ntar bulan baru namanya tuh. Ketemu bulan baru, dengan apa? Kelihatan hilal tuh, hilalnya kelihatan tuh berarti bulan baru. Nanti bulan baru itu gede lagi, tebel gede lagi. Ntar di tengah bulan itu tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu bulan penuh. 13, 14, 15. Itu bulan purnama penuh. Bulatnya penuh. 13 atau 15. Ntar habis itu turun lagi, berkurang sampai habis lagi. Habisnya tanggal 28. Hilang juga, enggak ada, cuma ada bintang doang. Tidak ada bulan di langit. Baru ntar kalau kelihatan hilal berarti bulan baru lagi gitu. Jadi tugas kita sih mah kan kalau tinggal di sini mah susah ya kan. Karena ngelihatnya kan banyak bangunan, soalnya banyak bangunan. Susah kealingan karena dia hilal itu kalau mau kelihatan tuh dia mesti tipis di permukaan air. Kalau kita di pinggir pantai mungkin bisa, atau kita di gunung bisa, karena dia tipis sekali. Hilal yang masih baru itu rendah sekali, mendekati permukaan air. Jadi kan kalau matahari tenggelam itu langsung hilalnya di atas permukaan air, nggak lama tenggelam lagi, gitu. Maka alhamdulillah kita di Indonesia pemerintahnya sudah melakukan tugasnya sesuai dengan sepatutnya. Bahwasannya kita tinggal tunggu aja berita, mereka sudah petugas sudah ditaruh di tempat posisi masing-masing. Satu orang aja melihat sudah cukup. Nggak mesti semuanya ngelihat serentak, nggak mesti. Di Papua lihat, udah cukup. Di Bali lihat, cukup. Di Aceh lihat, cukup. Ya kan? Ya, yang mana aja lihat cukup. Satu orang aja ada yang lihat dan jujur dan sumpah ya, maka cukup. Oh kita sendiri lihat, kita sendiri lihat, kita di pinggir lagi di pantai, mungkin lagi di laut, kelihatan. Cuman yang lain nggak lihat, kita laporkan, ini info saya lihat. Cuman kita nggak diterima mungkin beritanya. Kitanya wajib puasa yang lihat. Kalau kita ngelihat hilal itu. Cuma selisihnya cuma 2 hari doang, ya, 1 hari 2 hari ya. Kalau dia tanggal 29 itu kelihatan hilal, maka besoknya nggak jadi 30, tanggal 1 jadinya. Kalau itu 29 nggak kelihatan hilal, maka pemerintah akan mengumumkan kita istiqmal. Kita genapkan karena hilal nggak kelihatan, Syaban kita genapkan jadi 30, maka lusa 1 Ramadan. Itu yang lusa 1 Ramadan nggak perlu tunggu hilal lagi. Yang lusa 1 Ramadan boleh nawaitu sama kodin, udah boleh langsung, nggak pakai nunggu setel TV lagi, nggak perlu setel TV lagi untuk yang lusanya. Yang perlu itu hanya tanggal 29-nya itu doang, kita semuanya mantau. Jadi penting, jangan masa bodoh. Artinya kalau kita di tanggal 1 Ramadan itu untuk mencari info apakah benar sudah kelihatan atau belum, itu ada suatu kepentingan karena kita mau menjalankan rukun Islam. Maka jangan masa bodoh, kita semuanya memantau. Habis itu
kasih kabar ke teman-teman kita. Oh besok udah Ramadan apa belum? Kasih tahu. Kalau ada yang udah tahu kabarnya langsung kasih tahu sama yang lain supaya kalau yang mau tidur bisa tidur kan. Kalau tidur aja nggak tahu Ramadan nggak bisa. Nanti bangun tidur orang udah pada tidur. Dia bangun orang tidur. Nah mau nanya siapa? Ini besok Ramadan apa enggak? Ada yang jawab. Totalnya subuh, nggak bisa niat, ya kan? Nah, maka dia sebelum tidur usahakan sudah tahu Ramadan apa belum, supaya dia bisa pasang niat. Habis itu dia mau tidur ya silakan, gitu kan? Maka katanya di sini, aubir yatil al-hilal, wa idza ruyal hilal di baladin lazima man wafaqa matla'ahu matla'ah. Nah, ini katanya, jadi kemungkinan lihat hilal tersebut di Papua nggak kelihatan. Maghribnya lebih dulu mana? Papua kan? Habis itu pindah ke Makassar, nggak kelihatan. Kan habis Papua maghribnya Makassar. Habis itu Bali, maghrib lihat hilal, baru kelihatan, gitu kan? Langsung ke Jakarta, maghrib lihat belum kelihatan. Itu hilal makin naik makin tinggi tuh, makin naik terus di bawah permukaan air itu naik terus ya. Cuman karena di maghrib keduluanan nggak kelihatan, karena belum sampai naik. Oh di Aceh bisa kelihatan? Bisa, karena kan maghribnya jauh lagi. Maghribnya lama lagi gitu, maghrib lama lagi. Kemungkinan dia naik ini hilal itu masih mungkin karena maghribnya telat gitu. Makin ke barat, apalagi di Saudi, jaraknya 4 jam. Di sini kita nggak kelihatan. Saudi kan baru maghrib 4 jam lagi. Itu hilal naik terus, naik di balik permukaan air. Kalau udah 4 jam, kemungkinan naiknya lebih besar. Jangan-jangan di Saudi udah kelihatan, mungkin. Di Indonesia nggak kelihatan, di Saudi kelihatan, mungkin. Karena maghribnya belakangan, kan melihat hilalnya pas maghrib, gitu. Jadi hilalnya sudah tinggi. Ya, hilal itu habis kelihatan tenggelam lagi, gitu. Nah, jadi kemungkinan di Saudi ngelihat hilal, di Indonesia nggak melihat hilal, itu wajar, karena kan matlahnya beda. Matlah itu kalau garis bujur, kan garis lintang, ya kan? Kalau lintang kan yang gini, khatulistiwa. Kalau bujur itu matlah, gitu, matlah bujur. Itu garis bujur itu berbeda garis bujur menentukan hilal tersebut makin ke sono dia makin mungkin lihat. Jadi kalau Saudi kelihatan kita nggak kelihatan itu masih mungkin. Saudi puasa kita nggak puasa masih mungkin. Yang nggak mungkin Indonesia kelihatan, Saudi belum. Wah itu aneh gitu. Yang mana yang salah itu, ya kan? Kalau Indonesia udah kelihatan, Saudi belum. Katanya, wah kita curiga itu, ragu itu. Yang mana yang benar nih? Indonesia apa Saudi nih, gitu kan? Nggak mungkin. Oh kita udah lihat. Kalau kita udah lihat pasti itu lebih jelas. Kalau kita udah kelihatan hilal di sini pasti itu lebih tinggi. Gitu, karena dia makin tinggi dia, makin tinggi. Nah, jadi kita sono lebaran duluan, kita belakangan itu masih mungkin. Tapi kalau kita lebaran duluan di sono belakangan nggak mungkin, gitu ya kan? Nah, jadi semakin ke barat kita semakin apa? Maka udah tahu nih kita besok Ramadan. Apa yang mesti kita lakukan? Ada beberapa syarat-syaratnya, insya Allah ya. Syarat-syarat puasa tersebut ya kita akan satu kali lagi ya, kita pas ntar sekali lagi penutupan Maulid kita akan bagaimana caranya puasa yang baik dan benar dengan syarat-syaratnya. Insyaallah berbarengan dengan Maulid kita akan bahas sekali lagi. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minggu depan masih satu kali lagi. Kalau kita melakukan sementara, insya Allah minggu depan. Sekaligus nanti kita akan membaca Maulid, terus nanti ada pembahasan mengenai puasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله